Di Korea, ada sekolah bangsawan seperti ini. Sekolah itu dibangun di pulau yang sepi. Jadi jika kamu ingin masuk ke sekolah ini, maka setidaknya keluargamu harus memiliki jet pribadi. Orang tua yang memiliki anak belajar di sini, mereka pasti keluarga kelas atas, sangat kaya. Atau mereka bintang terkenal, atau orang-orang di parlemen. Kecuali wanita ini. Namanya Youl. Adalah seorang pengacara. Dia memiliki kantor pengacara pribadi. Tapi dengan status itu, dia hanya dianggap kelas menengah. Suaminya dulu memiliki perusahaan investasi. Tetapi kemudian perusahaannya dituntut karena mengambil 60 miliar won. Dia memilih untuk melompat ke laut dan bunuh diri. Youl sekarang juga tidak punya muka untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah ini. Namun, dia tiba-tiba menerima surat penerimaan dari sekolah. Mau kuliah di sini. Tidak hanya butuh surat masuk, tapi juga perlu melakukan wawancara dengan siswa dan orang tua. Pada hari pertama mengantar anaknya ke sekolah, dia melihat bahwa sekolah itu dilengkapi dengan sangat baik. Guru asing yang profesional, dan banyak subjek pelajaran tambahan yang kaya. Youl sangat puas. Karena wawancara orang tua akan dilakukan setelah wawancara siswa. Dia harus pergi ke ruang tunggu orang tua. Orang tua kaya lain di sana berbicara tentang bisnis dengan ratusan miliar won. Jadi dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Pada saat yang sama, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang sekolah. Orang-orang yang turun dari mobil adalah ibu dan anak yang berpakaian mewah. Pelayan melihat ini, dan dengan antusias berjalan untuk mengatakan, "Nyonya yang terhormat, jika bukan karena suaminya, yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan game, lalu bintang yang berkilauan seperti dia, tidak akan memenuhi syarat untuk membawa anak-anaknya ke tempat ini." Mendengar pelayan memanggil namanya, dia tampak angkuh. Mengira pelayan itu berusaha mendapatkan tanda tangannya. Tanpa diduga, pelayan itu mengingatkannya untuk membawa mobilnya dan memarkirnya di garasi. Kali ini, hujan lagi. Sang anak langsung meminta ibunya untuk menutup atap mobil. Dia berpikir bahwa jika dia basah, dia masih harus membuat bunga yang cantik. Pergi ke ruang tunggu orang tua. Melihat Youl berdiri di sana, dan menundukkan kepala dengan itikat baik. Tapi dia tidak peduli. Orang anonim seperti dia, sepertinya sedang mencari seseorang. Pada saat ini, Direktur Ji Seon dari sebuah perusahaan kaya, membawa putrinya ke sebuah wawancara. Do Young segera mengubah wajahnya, lalu mengucapkan kata-kata yang menyanjung padanya. Dia melakukan ini bukan hanya karena Direktur Ji Seon adalah anggota keluarga kaya, tetapi yang lebih penting, putra sulungnya sekarang belajar di sekolah ini. Bocah benar-benar tahu apa yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk belajar di sini. Melihat bintang Do Young memakai makeup dan pakaian yang mencolok, Direktur Ji Seon tidak segan-segan mempermalukannya. "Ini bukan pertunjukan demomu, ini wawancara anak-anak. Untuk apa kau berdandan seperti ini?" Mereka berdua sedang berbicara, ketika ibu-ibu lain datang untuk menyapa dan berbicara dengan Direktur Ji Seon. Mereka berdua, satu adalah istri seorang pengusaha real estate, yang lain adalah istri dari agenda kongres. Do Young hanyalah bintang biasa. Dia pasti tidak bisa mendapatkan rasa hormat mereka. Wawancara orang tua segera berlangsung. Do Young sangat mencolok. Dia memperkenalkan suaminya adalah CEO dari sebuah perusahaan game dengan perekrut, dan dia adalah orang terkenal di masyarakat. Kondisi keluarganya sangat baik. Jadi anak laki-lakinya pasti harus pergi ke sekolah top seperti ini. Tidak peduli apa yang orang luar katakan. Berita penerimaan putranya di sini telah dibual di mana-mana. Itu sebabnya dia tidak bisa menerimanya jika anaknya tidak dipilih untuk masuk. Orang kedua yang memasuki wawancara adalah Direktur Ji Seon. Putra sulungnya belajar di sini. Selain itu, dia juga ketua OSIS. Dan gadis kecil itu tidak hanya fasih berbahasa Inggris. Selain hobi biasa seperti hoki, menunggang kuda, ada juga bermain biola. Dalam hal keunggulan, dia tidak kalah dengan saudaranya. Dengan faktor-faktor seperti itu, kalau dia tersingkir, itu sangat tidak logis. Dibandingkan dengan Direktur Ji Seon, wawancara Youl pasti sulit. Pengacara bukan tanpa syarat. Tetapi dibandingkan dengan orang tua di sini, keluarganya pasti akan diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin. Adapun menerima surat undangan masuk, Youl tidak tahu mengapa. Satu-satunya kemungkinan adalah sebelum suaminya meninggal, mensponsori sekolah ini dulu.
Suatu hari setelah wawancara, hasil akan dikirim ke orang tua. Elit setelah menyelesaikan wawancara, mulai mengobrol di kampus. Di Korea, anak-anak miskin dapat mengubah nasib mereka. Tapi mereka tidak akan pernah bisa mengubah masa depan mereka, adalah mereka masih harus bekerja untuk keluarga Taipan. Orang tua kaya ini tidak pernah peduli dengan keberhasilan akademis anak-anak mereka. Mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah paling bergengsi karena mereka ingin anak mereka memiliki lingkungan hidup yang paling bergengsi. Sebagai yang terendah dari mereka semua, Do Young menyarankan agar anak-anak lebih banyak berbicara satu sama lain. Dua wanita lainnya sama-sama memandang rendah dirinya. Dia bisa duduk di sini karena dia adalah teman Direktur Ji Seon. Oleh Direktur Ji Seon, jika dia hanya bintang biasa, dia tidak bisa. Keesokan harinya, hasil wawancara dikirim ke orang tua. Putri muda Direktur Ji Seon telah diterima di sekolah. Do Young meminta Direktur Ji Seon untuk membantu putranya mendapatkan slot untuk masuk sekolah. Jadi sebelum dia membuka amplopnya, dia merekam video untuk tujuan pamer. Tanpa diduga, hasilnya itu kosong. Melihat itu, Direktur Ji Seon juga terkejut. Setelah mendengarkan, dia mengetahui bahwa direktur sekolah ini karena alasan khusus mengalihkan slot putra Do Young kepada orang lain. Do Young sangat bingung, karena dia tidak tahu siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu, sehingga mereka bisa menghapuskan slot Direktur Ji Seon yang sudah dipesan sebelumnya. Karena fakta bahwa anaknya tidak bisa masuk ke sekolah top ini dilaporkan di mana-mana, dia dipaksa untuk menderita dan memohon Direktur Ji Seon untuk membantunya mendapatkan slot lain. Di sore hari, Direktur Ji Seon mengadakan tes sore masuk sekolah di rumahnya. Pada saat ini, Do Young menyadari bahwa pengacara Malang Youl membawa putranya dan pindah ke rumah sebelah. Dengan itu, putranya pasti telah diterima di sekolah. Ini membuatnya curiga bahwa yang mengambil slotnya adalah Youl. Direktur Ji Seon menggunakan hubungannya untuk memverifikasi spekulasi ini. Pada saat yang sama, dia juga mendengar bahwa Youl sebenarnya hanyalah seorang pengacara. Dengan slot diterima masuk dari sekolah yang begitu mulia, membuatnya semakin curiga. Yang lebih mencurigakan adalah Youl bahkan pindah ke rumah di sebelah rumahnya. Rumah itu terletak di area villa para keluarga Taipan di pulau itu. Seorang pengacara tidak dapat membayar sewa di sana bahkan selama 1 tahun. Sebenarnya, villa itu sudah lama dibeli oleh suami Youl atas nama putranya. Setelah kematian suaminya, semua aset dialihkan. Baru setelah pengacara datang ke rumah untuk mencari Youl, dia mengetahui bahwa suaminya membeli villa itu. Setelah pindah ke pulau itu, Youl dengan bahagia tinggal bersama putranya. Dia dan putranya mengendarai sepeda dan memancing di tepi sungai. Ini semua adalah momen paling santai yang pernah dia alami. Segera setelah itu, upacara pembukaan berlangsung. Youl mengenakan pakaian mewah dan pergi ke upacara pembukaan. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang tua Taipan lainnya. Tapi Do Young tidak menunjukkan niat baik dan bertanya padanya, apa hubungan dia dengan kepala sekolah? Berkat hubungan dekatnya dengan Direktur Ji Seon, putra Do Young mendapat slot masuk. Tapi dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya Youl mengambil slot anaknya yang sudah dipesan sebelumnya. Mendengar itu, Youl sangat bingung. Dia pikir pasti ada kesalahpahaman di sini. Tetapi orang tua lain bukanlah orang yang sederhana. Mereka tidak berpikir Youl benar-benar sesederhana yang mereka lihat. Mereka mendengar desas-desus buruk tentang Youl. Pembunuhan dan hilangnya di kapal pesiar tahun lalu. Suaminya adalah seorang investor miliaran dolar yang terkenal. Dia menipu puluhan miliar won dan mati. 2 orang naik kapal pesiar ke laut. Suaminya mengalami kecelakaan dan tubuhnya tidak ditemukan. Istri adalah tersangka nomor 1. Seorang anak laki-laki sedang bermain petak umpet dengan teman-temannya. Tetapi ketika anak itu pergi ke toilet untuk mencari temannya, membuka pintu dan melihat pemandangan yang seharusnya tidak anak lihat. Kemudian, dari toilet terdengar suara jeritan wanita. Anak laki-laki yang ketakutan melarikan diri, lalu bersembunyi di lemari. Tapi wanita di kamar mandi mengikuti bocah itu dan mengunci pintu lemari. Murid lain semua tidak menyadari hilangnya bocah itu.
Saat ini, hujan deras. Tidak ada seorang pun di ruang penyimpanan. Hanya tangisan seorang anak kecil. Dan suara ketukan di pintu lemari. Youl tidak melihat anaknya. Di kelas. Jadi dia berlari kemana-mana dan memanggil nama anaknya. Dia mencari di semua kelas dan perpustakaan. Tapi tetap tidak bisa menemukannya. Ketika dia pergi ke toilet, dia melihat Do Yong memakai riasan. Dan berlari untuk bertanya. Tetapi Do Yong dengan dingin menjawab. Mengapa kamu mencari anak laki-laki? Tidak ada cara lain. Youl terus mencari di lantai sekolah. Struktur bangunan ini adalah busur spiral. Ketika dia berlari ke lantai 5, Youl mendengar teriakan minta tolong yang datang dari lemari. Dia buru-buru memanggil nama putranya. Benar saja, tangisan itu semakin keras. Dia dengan cepat berlari ke depan lemari. Tetapi menemukan bahwa harus ada kata sandi untuk membuka lemari. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia melepas sepatu hak tingginya. Dan dengan panik menggedor kunci pintu. Nak, tunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, pintu lemari akhirnya terbuka. Anaknya terselamatkan. Melihat seorang putra yang tidak berhenti menangis, Youl sangat menyesal. Setelah menanyai putranya, dia mengetahui alasan mengapa dia dikurung di sini. Itu karena seseorang mengunci pintu dari luar. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya. Hujan deras di malam hari dengan petir. Tiba-tiba di pintu kaca muncul tulisan besar yang ditulis dengan lipstik. Selamat datang. Tampaknya semua ini adalah konspirasi yang sangat canggih. Tujuan orang misterius itu membawanya ke sekolah ini. Apa itu setelah semua? Dalam kelompok orang tua Taipan ini. Siapa iblis yang bersembunyi di sini? Jika Anda suka filmnya, jangan lupa untuk menekan tombol follow.